mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib, fardu ain. Membacanya dengan tajwid fardu ain, tiap orang harus membaca Quran dengan tajwid. Adapun mempelajarinya dengan detail fardu kifayah. Fardu kifayah. Mempelajarinya dengan detail fardu kifayah. Sementara membacanya dengan tajwid fardu ain. Setiap orang harus membaca Quran dengan tajwid. Misalkan dibaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, baca apa? Enggak tahu saya. Tapi bacaannya benar. Itu sudah menjadi syarat yang pertama, benar. Boleh. Tahu bacaan apa? Fardu kifayah. Membacanya dengan benar fardu ain. Fardu kifayah artinya kalau ada yang sudah bisa, gugur dosanya semuanya. Kalau di antara kalian tidak ada yang mempelajari tajwid, maka bisa berdosa semuanya. Maka di satu kampung harus ada satu yang pakar dan ahli tajwid. Yang belum bisa, dosanya gugur gara-gara dia yang sudah mempelajari. Adapun membaca Al-Qur'annya, setiap orang yang ingin baca Quran harus membacanya dengan tajwid. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran bisa berdosa. Berdosa. Ada 3 kategori. Yang pertama disebut dengan muhsin ma'jur. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Quran dengan baik dan benar dapat pahala. Yang kedua musiun ma'zur. Yang kedua buruk bacaannya, makhraj dan sifatnya tidak tepat, akan tetapi masih diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu bagi mereka yang mau belajar. Artinya ada upaya mau belajar, tidak pandang umur dan usia. Lebih bagus, lebih awal. Dari mulai kecil harus sudah diperbaiki bacaan Qur'annya. Ustadz di pondok, di BJ An-Nur melihat anak-anak membaca Al-Quran dengan cara yang salah. Merasa berkewajiban memperbaikinya. Tapi sekarang insya Allah santri-santri yang sudah belajar matan Jazari, apalagi sudah hafal seluruh matanya 109 bait, ada yang 1000 bait, Thayyibatun Nashr namanya, maka bisa dipastikan bacaannya benar. Yang ketiga musi asim. Ini dia. Yang ketiga adalah buruk bacaannya dan dia berdosa. Siapa? Orang yang tidak mau sama sekali belajar Al-Quran. Acuh, cuek, tidak mau memperbaiki bacaan sedikit pun, tidak mau andil sedikit pun. Ini hati-hati. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan orang yang beriman kepada Al-Quran, Alkitab? Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana bisa kita dikatakan beriman? Bahkan rukun iman yang ketiga apa? Yang pertama percaya kepada Allah. 2. Diam aja. 2. 3 apa? Percaya kepada yang keempat. 5. 6. Itu disebut dengan rukun iman. Berarti namanya rukun, satu rukun yang roboh, berarti imannya tidak sempurna. Bagaimana mungkin kalian dikatakan beriman kepada Al-Quran sementara kamu tidak mau membacanya? Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab yaitu Al-Quran, wa yatlunahu, dan dia membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya membaca.
ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman pada Al-Quran. Nah, sekarang ini bulan Ramadan. Bulan apa? Satu hal, dengerin baik-baik. Satu hal bulan ini yang harus kalian berhasil di dalamnya. Satu saja, gak usah banyak. Bulan ini banyak keutamaannya, luar biasa. Bagi yang tahu, berharap seluruh tahun Ramadan. Tapi cukup satu saja. Dengerin baik-baik ini. Satu saja yang bisa kamu perbaiki di bulan ini adalah hubungan kamu dengan Al-Quran, interaksi kamu dengan Al-Quran. Harus dari sekarang kamu perbaiki. Setiap hari harus ada bacaan Al-Quran. Tidak boleh tidak ada. Minimal 1 halaman, 1 lembar, 5 lembar, atau 1 juz 10 lembar. Minimalnya kalau enggak 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, shadaqallahul azim. 1 ayat. Amma yatasaalun, shadaqallah. Itu pelit amat, sangat pelit itu sama Allah Subhanahu wa taala, seayat doang bacanya. Nah, kalau membaca Al-Quran bukti iman seorang pada Al-Quran, maka sudah pasti kamu harus selalu membacanya. Kalau bukan kamu yang baca, siapa yang membaca? Coba, orang kafir yang membaca. Kalau bukan kamu yang baca Al-Quran, siapa yang baca? Nah, maka PR bagi kita semua guru-guru juga untuk terus menganjurkan kepada santri siswa agar senantiasa membaca Al-Quran. Generasi Al-Quran insya Allah generasi yang gemilang. Kalau sejak dini sudah mulai membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, insya Allah Islam akan jaya. Islam akan, dan salah satu nanti tentara-tentara Allah para penghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan buruk dan mendapatkan dosa adalah mereka yang tidak ada sama sekali usaha untuk belajar Al-Quran. Kalau sudah berusaha masih buruk juga bacaannya, diampuni oleh Allah. Yang penting saya sudah belajar, berusaha, datang ke guru, bacaan saya benar apa enggak. Ada yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Siapa yang belum mengenal huruf sama sekali angkat tangan. Tak tahu huruf alif, ba, ta, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, nggak tahu siapa? Oke, berarti sudah tahu semuanya. Levelnya level kedua lagi. Sudah tahu huruf-huruf hijaiyah, tetapi belum bisa menyambung. Siapa? Siapa yang belum bisa nyambung? Misalkan alhamdulillah, a'udzu, tabata, sabasa, belum bisa nyambung. Oke, semuanya sudah bisa. Semuanya sudah tahu huruf hijaiyah, bisa nyambung huruf. Level ketiga, sudah tahu huruf hijaiyah, bisa menyambungnya, bisa membaca dengan tajwid. Nah, berarti kalian ada di level ini, level yang ketiga. Maka teruskan, karena ada level berikutnya membaca dengan qiraat, ada level berikutnya ya membaca dengan ada. Berarti yang pertama, kenapa harus belajar tajwid? Kenapa harus benar baca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib, fardu ain. Apa sebabnya? Disampaikan oleh Imam Jazari di bait berikutnya. Cantik, siapa tuh? Yang cewek tuh. Hei, kerudung hitam.